Nah, untuk proses menjadi sikere ini kira-kira gimana? Apa semua orang bisa atau emang hanya keturunan atau gimana, Bu? Oh, kalau sikere itu ada banyak ini cara. Jadi kita fokus ke sikere ini. Iya, sikere. Oh, yang menarik, aku sampai sekarang baru tahu ada sekitar 3 cara kayaknya yang aku tahu ya. Pertama, Jadi yang paling pertama tuh ada proses belajar. Kita belajar. Jadi orang-orang awam bisa ketika dia bercita-cita ingin menjadi sikere, dia akan mencari guru yang mana dia adalah seorang sikere. Dia akan belajar terus, itu panjang prosesnya, bertahun-tahun sampai berpantang. Pokoknya dia belajar sampai benar-benar layak dilantik menjadi seorang sikere. Nah, jadi orang-orang awam pun bisa menjadi seorang sikere. Terus yang kedua ada proses ini. Mereka dikehendaki oleh roh-roh spiritual ini. Jadi dunia spiritual dalam pemahaman orang Mentawai itu akan menghendaki mereka, dan itu harus diterima mau tidak mau. Jadi ada beberapa cerita yang gini. Misalkan ada seorang anak muda atau seorang bapak-bapak, itu dia akan jatuh sakit. Dia akan jatuh sakit terus sudah diobati berkali-kali sampai ini segala macam pengobatan sudah dilalui dan dia tidak berangsur sembuh, tidak berangsur membaik. Lalu akan ada pewahyuan. Jadi dia proses pewahyuan. Ada pewahyuan melalui mimpi atau segala. Bisa jadi dia sendiri akan sakit atau keluarganya. Nah, nanti melalui pewahyuan ini, melalui mimpi atau ada pengalaman spiritual, pengalaman magis, nanti dia akan diberitahu bahwa kamu harus jadi sikere, kamu harus melaksanakan ini. Nah, dia dipilih, dia adalah orang terpilih untuk menjadi sikere. Nah, di saat itu juga, tapi dia tidak akan bisa langsung. Nah, segala apanya, pokoknya dia lalui, dia akan belajar juga, belajar. Pokoknya dia sakit, dia akan diajarkan segala macam. Nah, orang ini dan dalam beberapa cerita di ceritanya Remar Sevo yang Aku dan Orang Sakude juga itu kisah itu ada. Terjadi ya? Ya, ada seorang anak kecil yang sakit. Itu banyak cerita yang bercerita tentang itu. Pokoknya ada proses pewahyuan dan akhirnya setelah menjalani ritual itu dan dia meniatkan segala macam, pokoknya menyerahkan diri, jiwa dan raganya untuk menjadi sikere, baru dia akan sembuh. Atau keluarganya itu akan sembuh, yang sakit tadi akan sembuh. Begitu. Terus yang ketiga ini juga aku pernah baca itu di dalam bukunya Remar Sevo. Dan beberapa cerita orang tua juga ada. Jadi ada seorang anak dalam ceritanya nih. Ada seorang anak yang hilang nggak tahu kemana, pokoknya hilang beberapa hari dan seluruh masyarakat sudah mencari dia, tapi akhirnya dia hilang. Dan setelah kembali dia baik-baik aja, dan menurut ceritanya dia ternyata sudah masuk ke dalam dunia magis tadi, dunia spiritual tadi, sudah masuk ke dalam dan dia sudah berbaur dengan itu. Nah, dia sudah bertemu dengan para pendahulu, leluhur segala macamnya, dan dia ingin berada di situ. Dia belajar banyak hal di situ. Nah, itu juga adalah salah satu prosesnya, bahwa mereka menginginkan dia untuk menjadi seorang sikere. Yang perlu dicatat juga bahwa sikere ya mereka adalah selain tabibnya, selain penjembatan, mereka juga yang punya banyak ilmu tentang kebudayaan, tradisi dan segala macam ini. Jadi dia diinginkan untuk menjadi itu. Jadi ya seperti tokoh kebudayaan yang punya banyak ilmu, punya banyak
segala hal dan dia dipercaya untuk menjadi itu. Aku baru tahu 3 itu sih. Bertiga itu ya. Kayaknya memang seperti itu. Artinya terlalu sempit kalau orang-orang banyak mami hanya sebatas dukun ya. Ini sebenarnya nggak terlalu menakutkan karena Ah. kalau kita selami bagaimana cara berpikir dan ini aku juga masih menggambarkannya, masih bingung ya gimana cara mentranslate ini secara sederhana supaya bisa dipahami oleh orang-orang di luar Mentawai. Tapi sederhananya begitu. Jadi kalau misalkan kita masuk ke dalam cara pandang orang Mentawai ya kita akan menemukan itu. Ini si Kere ini bukan hanya dukun santet atau apa, bukan. Malah mereka yang akan melawan dukun-dukun santet nih. Iya, itu Oke, banyak. itu tadi bisa apa diingatkan ya, apa itu sikere, gimana terus proses untuk jadi sikere.